Salam teman-teman, setelah viral ormas Islam grebek warung di Garut saat bulan puasa, sekarang nambah lagi nih ada warung yang dirusak oleh sekelompok umat muslim. Saya belum tahu pasti lokasinya di mana, jadi kalau ada teman-teman yang tahu mungkin nanti bisa dikonfirmasi di kolom komentar ya. Oke lah, langsung aja kita akan simak videonya. Video ini semakin menambah daftar pengerusakan warung di bulan puasa ya. Bahkan kelompok ini merusak warung itu sambil bersolawat loh. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, bukankah puasa itu tujuannya adalah menahan diri dari segala perbuatan yang tidak baik gitu ya? Termasuk menahan hawa nafsu dan juga menahan emosi. Tapi entah mengapa semakin kesini kita melihat seolah-olah golongan orang-orang ini itu mereka berpuasa hanya dijadikan semacam perubahan jadwal jam makan doang teman-teman. Karena selain daripada itu mereka masih bebas merusak dan juga melampiaskan emosi. Bahkan menyusahkan orang lain lagi. Jadi perlu dipertanyakan nih puasa dari golongan orang-orang ini. Bahkan kemarin tuh saya sempat melihat ada komalnya di TV yang berdiskusi dengan seorang muslim yang naik ke komalnya teman-teman. Dan muslim ini pun dia bingung dan juga merasa lucu dengan cara berpuasa golongannya sendiri teman-teman. Mari langsung aja kita simak videonya. Malam bisa kegiatan. Karena kalian pindah jam kehidupan saudara-saudara. Yang tadinya beraktivitas siang, sekarang beraktivitas malam. Yang tadinya makan siang, sekarang makan malam. Yang tadinya pengeluaran tidak bengkak, sekarang menjadi bengkak. Itulah bulan puasa saudara-saudara. Tahu aja kamu. Loh, memang betul bang. Yesus di dalam Injil mengajarkan apa bang? Gini, puasa itu adalah bagaimana kita menempatkan kebiasaan-kebiasaan yang tadinya itu berlebih-lebihan menjadi dikurangi. Betul? Itu namanya puasa. Nah, kalau kalian puasa malah kebalikannya, saudara-saudara. Tadinya makannya 2 piring, sekarang makannya 10 piring. Cuman dipindah jam makannya jadi malam. Betul? Betul? Betul, makanya puasa itulah puasa kalian. Tapi konsep puasa di Kristen gimana sih bang? Gini bang, jadi di Kristen itu, Yesus itu mengecam orang-orang ahli-ahli Taurat, pemuka-pemuka agama. Ya, makanya Yesus bilang begini, janganlah kalian itu berpuasa seperti orang munafik. Kalau orang munafik itu kalau puasa pengen dilihat orang. Hei, saya puasa, tolong hargai saya, jangan makan di hadapan saya. Nanti saya puasa, saya batal, saudara-saudara. Karena saya tidak sanggup melihat orang makan. Iya kan? Berarti datang ormas, dipecahin kacanya karena kamu tidak menghormati bulan puasa. Wah, ditulis di banner gede, hargailah kami yang lagi puasa ini. Hargai. Awas, kalau tidak rumah makan Anda kami pecahin. Jadi begini bang, apa kata Yesus kalau berpuasa? Jikalau engkau berpuasa, cucilah mukamu, basuh mukamu, dan minyakilah kepalamu. Supaya auranya segar. Supaya apa? Supaya orang itu tidak tahu kalau kamu sedang berpuasa. Jangan kamu pamerin. Apa yang umat muslim lakukan di bulan puasa? Apakah pengeluaran makin kecil atau makin bengkak? Makin bengkak, saudara-saudara. Makin bengkak. Makin bengkak.
Belum lagi lebaran tuh. Wah, Noh, makin bengkak Tambah lagi. ngeri lagi Nanti tuh. tambah lagi kejahatan meningkat. Survei yang saya baca di kepolisian dimanapun, menjelang Idul Fitri, bulan puasa kira-kira seminggu sebelum Lebaran, kriminalitas meningkat. Tapi katanya seton-seton dirantai di bulan puasa. Bagaimana seton dirantai di bulan puasa, tetapi kejahatan meningkat, saudara-saudara? berarti manusia lebih setan dari setan itu sendiri. Loh, makanya saya bilang, menurut hadis dikatakan begini, manusia itu ditemani oleh korin. Korin itu maksudnya pendamping. Di situ ada setan yang mendampingi dia, yang membisikkan dia untuk melakukan kejahatan. Nah, konon katanya di bulan puasa diikat. Ngikatnya pakai apa, Bang? Masa masih ada jin korin juga, masih ada orang mencuri, ya kan? Iya, iya, iya. Itu, Bang. Ya, terus Jadi itu loh yang saya penasaran tuh puasanya seperti apa kan, kalau kami kan ya meninggalkan segala hal yang membatalkan sampai dari fajar sampai maghrib ya. Kalau dari agama saudaraku ini gimana modelnya? ya, jadi di dalam kekristenan itu, Bang, puasanya itu tidak seperti itu. Puasa itu, kalaupun dia berpuasa, artinya dia itu menekan atau mengurangi segala yang buruk-buruk dari mulai sampai makan juga. Saya dulu ketika saya mau dibaptis, saya juga puasa. Sebelum saya dibaptis, saya itu puasa dulu kemarinnya. Nah, sampai kapan nih? Sampai saya tidak kuat. Nah, ketika saya sudah tidak kuat lagi, saya makan. Waktu itu saya masih ingat saya makan mangga. Udah, mangga doang aja saya makan, sudah cukup. Tapi kalau kalian saudara, wow, ada ayam panggang, ada telur goreng, banyak saudara-saudara. Setelah tidak makan dari pagi sampai sore, balas dendam kita satu bakul, kita habiskan, saudara-saudara. Mayoritas emang gitu sih, mayoritas orang-orang tuh. Hah? Mayoritas emang gitu. Iya, umat Islam Bang. tuh. Tapi ketika saya bilang begitu, ya, ketika saya mengatakan kebenaran, saya malah dicaci maki, Bang, katanya, kamu melakukan penistaan. Padahal saya bilang benar, Bang. Betul. Iya, tapi kita harus mengendalikan kalau hawa nafsu kita, betul. Dalam sisi ajaran nggak seperti itu. Harusnya tuh esensi puasa ya untuk menyadarkan diri, berempati kepada orang yang tidak mampu. Iya, itu juga termasuk, Bang. Di dalam Bible juga ada seperti itu. Bahwa Tapi puasa yang ironisnya, berkenan di hadapan mayoritas Tuhan. orang-orang yang nggak tahu agama itu ya kayak yang Anda bilang tadi memang. Ketika maghrib, wah semuanya dimakan. Iya, balas dendam, Bang. Sampai bakul-bakulnya, sampai cendol-cendolnya habis dihantam. Karena itu ya tadi kan ada Gitu. yang naik. Aslinya saya